Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas tentang world class item selain teokrasi yang akan muncul dalam novel Overlord volume 15. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Tentunya untuk kalian, para pecinta anime Overlord pasti sudah mengenal world class item bernama Downfall of Castle and Country, bukan? Dikarenakan world class item ini milik Slant Teokrasi sudah pernah muncul di anime Overlord season 1 sebelumnya, bisa dibilang ini adalah salah satu senjata pamungkas milik Slant Teokrasi. Nah, dalam pembahasan kali ini saya menemukan topik yang menarik di forum online diskusi Overlord, yang mana para fans Overlord menerka-nerka kemungkinan besar Slant Teokrasi akan menurunkan item langka ini dalam pertempuran dengan kerajaan elf di seri Overlord volume 15. Teori pun banyak bermunculan tentang item Downfall of Castle and Country yang akan digunakan untuk mengambil alih pikiran Aura dan Mare. Sampai teori tentang item itu digunakan ke salah satu Dragon Lord untuk membantu Slant Teokrasi menyerang kerajaan elf. Berhubung banyak yang yakin dengan kemunculan item ini di novel selanjutnya, gak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui tentang fakta item ini. Downfall of Castle and Country sudah dikonfirmasi adalah sebuah world class item, berwujud seperti baju dress putih keperakan seperti pakaian khas Cina, dengan motif benang emas bermotif naga terbang. Kemampuan yang dimiliki world class item ini terbilang luar biasa, karena item Downfall of Castle and Country memungkinkan penggunanya mengambil alih pikiran target tanpa terpengaruh kekebalan rasial. Sebagai contoh, umumnya untuk makhluk tipe undead, biasanya mereka sudah mempunyai kemampuan alami dalam menolak sihir pengendali pikiran. Akan tetapi, world class item Downfall of Castle and Country justru dapat menembus kekebalan itu tanpa masalah, seperti yang ditunjukkan ketika Shin Kaire menggunakan item ini ke arah Shaltir. Meskipun dianggap sebagai artefak yang luar biasa, 6 ketua kardinal Slant Teokrasi mengatakan bahwa item ini memiliki batasan tertentu, yaitu Downfall of Castle and Country hanya mampu mempengaruhi satu target dalam satu waktu. Tapi, dalam kasus Shaltir, saat dia berada di bawah kendali pikiran, dia justru terdiam mematung. Itu dikarenakan pengguna world class item ini, yaitu Kaire, sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri. Situasi itu membuat target kendali pikiran akan berada dalam keadaan tidak bergerak sampai pengguna item memerintahkannya. Target yang terkena efek kendali item ini akan menyerang siapa saja yang terindikasi menyerangnya. Ini dibuktikan saat armor Platinum Dragon Lord dan Ainz yang memasuki area serangnya, Shaltir akan otomatis menyerang individu itu. Untuk membebaskan korban yang terkena efek kendali pikiran, korban itu harus dibunuh dan dihidupkan kembali. Tapi menurut Kardinal Slant Teokrasi, Downfall of Castle and Country tidak dapat berpengaruh pada pengguna wild magic seperti Platinum Dragon Lord. Nah, sekarang saatnya kita membahas trivia seputar Downfall of Castle and Country. Awalnya, world class item ini direncanakan untuk misi mengambil alih pikiran Catastrophe Dragon Lord. Sangat disayangkan dalam perjalanan tim Black Scripture dan Kaire menuju lokasi tersebut, mereka justru bertemu dengan wujud vampir Shaltir, dan berakhir dengan tim mereka mengalami kekalahan sebelum berhasil sepenuhnya mengendalikan pikiran Shaltir. Trivia selanjutnya, setelah menerima serangan dari Shaltir, Kaire jatuh dalam kritis akibat menerima serangan Purifying Javelin. Dalam bab novel Overlord volume 4, dikatakan Kaire sedang diobati dengan intensif, tapi karena lukanya disebabkan oleh serangan kutukan Shaltir, itu membuat pemulihan dan penutupan lukanya menjadi lambat. Dan yang terakhir, saat novel Overlord volume 10, dalam pertemuan diskusi ketua kardinal Slant Teokrasi, disebutkan Lady Kaire menyerah pada luka-lukanya dan akhirnya meninggal. Sebagai info terakhir, usut punya usut, Downfall of Castle and Country merupakan harta yang diwariskan dari 6 dewa Slant Teokrasi yang merupakan player dari game Yggdrasil. Nah, sekian pembahasan tentang world class item milik Slant Teokrasi yang dikabarkan akan muncul dalam novel Overlord volume 15.
Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.